Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu dari Ustadz Dr. Ali Nurdin, Kiai Haji Ali Nurdin MA, yang sudah bisa meluangkan waktunya, dan juga tentu para hadirin, sahabat kajian semua yang uh, dapat meluangkan waktu ya untuk bisa hadir di sini. Semoga berkah bagi kita semua. Mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti yang sudah disampaikan, tadabbur Quran kali ini berjudul akhlak, dan untuk tidak menyia-nyiakan waktu lagi, dipersilakan Dr. Kiai Haji Ustadz Ali Nurdin MA. Tafadhol Baik, Ustadz. makasih Pak Edwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan untuk mentadabburi firman-firman Allah, dan kali ini yang akan kita tadabburi adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan urgensi akhlak dalam agama kita. Bagaimana Al-Quranul Karim menjelaskan tentang seputar akhlak dan seperti apa arti penting akhlak ini, inilah yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan malam ini. Yang pertama kita lihat peta konsep dalam agama kita, seperti yang digambarkan atau dijelaskan dalam firman Allah di surah 14, surah Ibrahim, pada ayat yang ke-24-25, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraba Allah mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya, perumpamaan itu atau amsal, jamak dari masal yang ada di Al-Quran, ada sekian bentuk gitu ya. Nah, itu adalah menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam makna kita tidak bisa membayangkan di benak kita dengan sesuatu yang konkret. Nah, kalau kita ingin membayangkan apa sih yang dimaksud dengan akidah, syariah, akhlak, gitu, kita sulit akan membayangkan begitu saja. Tapi begitu kemudian yang terbayang adalah satu pohon, nah kita bisa membayangkan karena itu sesuatu yang sehari-hari kita lihat. Nah, Allah juga kemudian menggambarkan beragama yang baik itu seperti satu pohon yang baik. Akarnya kuat, ini untuk perumpamaan akidah, untuk sebagai gambaran tentang keimanan, maka disebut atau diumpamakan seperti satu akar pohon karena sisi dalam. Kemudian pohon itu menjulang tinggi, itu artinya perumpamaan untuk syariatnya, sehingga seorang muslim itu di samping akidahnya mantap, syariahnya juga dikerjakan dengan istiqomah. Dan kemudian apa? Pohon itu berbuah. Ini menggambarkan bahwa seorang muslim itu di samping akidahnya yang kuat, ibadahnya yang istiqomah, juga akhlaknya yang mulia. Maka kita boleh katakan bahwa akhlak itu menjadi semacam mahkota dalam keberagaman kita. Mahkota dalam makna bahwa yang terlihat indah, yang paling dirasakan oleh sesama, itulah akhlak. Karena kalau keimanan, karena kalau ibadah itu urusan
pribadi seseorang dengan Allah. Tapi kalau akhlak ini gambaran bagaimana seseorang itu memberi manfaat atau eh, menunjukkan bukti konkretnya dengan perilaku yang baik, dengan interaksi sosial yang positif. Nah, maka urgensi atau arti penting akhlak ini di samping diumpamakan seperti buah, Al-Quran juga kemudian menyebut bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan eh, diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan ini menjadi model, menjadi uswatun hasanah dalam menyampaikan pesan agama. Mari kita lihat surah nomor 33, surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Iya, sungguh sudah ada suri teladan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, suri teladan atas Nabi bagi kita itu dalam hal apanya? Tentu saja dalam segala aspek, dalam segala aspek agama, baik sisi penjelasannya tentang seputar akidah maupun tentang ibadah, gitu. Dan ini kita garis bawahi terlebih dahulu, Bapak Ibu, di Al-Quran itu ketika Allah memerintahkan kita mengikuti, itu yang Allah perintahkan adalah Nabi atau Rasul. Taat misalnya, ati'ullah wa Rasul. Ya, ini menunjukkan apa? Yang kita ikuti itu adalah risalah yang dibawanya, bukan semua hal yang dilakukan Nabi. Maka secara garis besar, apa yang dilakukan Nabi itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memang menjadi bagian dari risalah, itulah yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran, yang kemudian disampaikan hadis Nabi, itu adalah sesuatu yang memang menjadi rujukan kita. Yang kedua, yang dilakukan Nabi itu bukan bagian dari risalah, tapi dilakukan Nabi sebagai sosok manusia, punya latar belakang tertentu, maka kemudian kita mengikutinya ya boleh, tidak mengikuti tidak masalah, karena itu bukan bagian dari risalah. Kita ambil contoh misalnya pilihan menu Nabi, profesi Nabi dalam mencari nafkah, itu opsional sifatnya. Kita mengikutinya boleh, tidak nggak masalah. Ya, yang ketiga bahkan ada yang dilakukan oleh Nabi itu kekhususan untuk Nabi, bukan untuk diikuti umatnya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah pada aspek pernikahan Nabi, yang Nabi sampai menikah dengan 9 ummul mukminin ini oleh agama disebut sebagai khalisatan laka min dunil mukminin, kekhususan untukmu wahai Nabi, bukan untuk diikuti orang mukmin. Bagi umatnya atau bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran membuat aturan dalam konteks pernikahan itu maksimalnya kuotanya 4, nggak boleh lebih dari itu, ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diizinkan bahkan diperintahkan oleh Allah sampai menikah dengan 9 ummul mukminin. Oke, kita kembali. Apa yang menjadi prioritas untuk kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW? Jawabnya adalah di surah 68, surah 68, surah Al-Qalam pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Iya. Kalau secara letter luck, Bapak Ibu, ayat ini sesungguhnya dapat kita terjemahkan ya, sungguh engkau wahai Nabi benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu dibungkus ataupun dibingkai dalam akhlak yang mulia, budi pekerti yang agung, yang luhur. Satu. Kemudian yang kedua, kata la'ala di ayat ini menggambarkan bahwa tidak akan ada orang yang bisa mencapai level derajat akhlak seperti mulianya akhlak Nabi. Nggak bisa. Karena Nabi di atas budi pekerti yang luhur. Maka berarti kalau ada orang yang misalnya
berusaha untuk mencontoh, mengikuti, meneladani Rasulullah, ya tentu saja baik-baik saja. Tapi tidak akan mungkin orang itu bisa mencapai mi'ah bil mi'ah, 100% persis dengan Nabi. Tidak. Itulah dibutuhkannya apa? Kerendah hatian. Ya, kerendah hatian. Boleh jadi si A bisa mengikuti Rasulullah SAW dalam aspek tertentu, tapi tidak mungkin semua aspek kebaikan diikuti. Ya, maka tidak mungkin ada orang yang sama persis dalam segala hal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya kita garis bawahi demikian, karena ada sebagian orang yang mengklaim diri paling mengikuti Rasulullah, paling mengikuti sunnah. Ini yang harus kemudian kita hati-hati. Ya, silahkan kita mengikuti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, ini yang pertama Pak Ibu. Jadi akhlak ini menjadi mahkota dalam beragama sedemikian juga sedemikian pentingnya sehingga kemudian kita mencontoh Nabi itu prioritasnya adalah pada akhlaknya, ya. Eh, kita tidak temukan misalnya Allah itu memuji sholat Nabi, meskipun kita yakin bahwa sholat Rasul pastilah sempurna, ibadah haji umroh Nabi pastilah sempurna. Tapi kita tidak temukan ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya memuji sungguh khusyuk sholatmu wahai Nabi, nggak ada. Yang ada sungguh mulia engkau. Jadi yang menjadi prioritas untuk kita mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada aspek akhlak mulianya. Oke. Kemudian yang kedua, bukti bahwa akhlak ini begitu penting dalam agama kita, dalam kita beragama. Karena apa? Kelompok atau golongan yang disebut orang-orang baik di Al-Quran itu yang paling banyak disebutnya adalah karena akhlaknya yang mulia, karena sisi sosialnya yang bagus. Kita ambil contoh yang pertama misalnya, siapa itu yang dimaksud orang yang bertakwa? Dari sekian ciri orang yang bertakwa disebut di Al-Quran, maka di antara yang paling menonjol disebut orang takwa itu adalah orang-orang yang akhlaknya bagus. Kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-134. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita perhatikan Bapak Ibu, ini adalah ciri orang yang bertakwa. Karena ayat sebelumnya menyatakan Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Yang pertama, orang yang berinfak. Yang kedua, sanggup menahan amarah. Yang ketiga, yang memaafkan. Yang keempat, yang berbuat kebajikan. Keempat-empatnya kita lihat semuanya bicara aspek akhlak yang mulia. Aspek interaksi sosial, akhlak sosial. Ini menunjukkan apa? Bahwa akhlak begitu penting dalam agama kita, tentu saja tanpa mengabaikan aspek yang lain. Bukti yang kedua, mari kita lihat di surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah orang yang bertakwa. Sekelumit asbabun nuzul dari ayat ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan
sekelompok orang ahli kitab Yahudi Nasrani di Madinah yang mempersoalkan perpindahan kiblat, ya, di mana Rasulullah SAW kurang lebih selama 17 bulan beliau berkiblat ketika sholat ke arah Masjidil Aqsa, tapi kemudian Allah turunkan perintah untuk berkiblat kembali ke Masjidil Haram. Tempat perpindahan kiblat inilah yang kemudian disebut dengan Masjid Qiblatain yang berada di Madinah. Nah, kemudian melihat fenomena tersebut, mereka langsung memprotes, menganggap ini kenapa ini kok diubah-ubah kiblatnya. Turunlah ayat yang mengatakan yang disebut kebajikan itu bukan persoalan ritual menghadap kemana. Nah, bukan itu. Tapi kebajikan itu yang itu puncaknya disebut dengan orang bertakwa. Mereka itu siapa? Yang beriman. Disebutkan rukun iman di sini ada 5 ya, disebutnya di sini. Kemudian apa? Mereka itu orang yang wa'atal mala ala hubbi, memberikan harta yang dicintainya. Ya, kepada siapa? Ini sampai disebutnya sampai 9 kali, 9 pihak. Nah, maka kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif dihitung gitu ya, di mana orang bertakwa itu eh, disebutnya memiliki ciri berbuat baik, berinteraksi sosial, memberikan sesuatu untuk kemaslahatan, itu jauh lebih sering dan lebih banyak dibandingkan dengan penyebutan ciri yang sifatnya ritual. Maka lagi-lagi ini sebagai bukti bahwa Al-Quranul Karim dan agama Islam begitu kuat menempatkan akhlak sebagai barometer kebaikan dalam beragama. Kemudian kita lihat ciri ataupun kelompok golongan yang baik yang oleh Al-Quran misalnya juga disebut dengan hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah atau ibadur rahman. Siapa itu ibadur rahman? Mari kita lihat surah nomor 25 ayat yang ke-63. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya, hamba yang dikasih oleh Allah, hamba dari Tuhan yang Maha Pengasih itu mereka yang pertama apa? Yang bersikap rendah hati. Lagi-lagi ini aspek akhlak. Yang kedua apa? Apabila orang menjelekkannya, bahkan memfitnahnya, mereka tidak membalas. Kalau toh harus membalas, maka membalas dengan ucapan yang baik. Nah, ini salah satu bukti kesekian kalinya betapa akhlak dalam pandangan agama kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi titik penentu ataupun kriteria utama golongan orang-orang yang baik, kelompok yang disebut sebagai orang-orang yang baik, orang yang bertakwa, orang-orang dikasihi oleh Allah. Semuanya ciri utamanya akhlaknya yang mulia. Demikian juga satu lagi kita lihat orang yang diberi keberuntungan dalam hidupnya. Ini kita lihat misalnya di surah 23, surah Al-Mu'minun, pada ayat pertama sampai 7, ini ciri orang mukmin yang akan diberikan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi ma'ridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, sampai akhir ayat yang ke-7. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Iya. Ini kalau kita lanjutkan lagi ayat 8-nya, mereka adalah orang-orang yang menunaikan janji dan amanah-amanahnya. Kalau kita hitung Bapak Ibu, mukmin yang beruntung itu cirinya yang pertama disebut ini oke aspek ritual ya, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tapi dari ayat 3 sampai 8 itu ya adalah
aspek sosial akhlak mulia yang disebut dari orang-orang yang kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, kemudian yang menunaikan zakat, yang menjaga diri dari perbuatan dosa besar seperti zina, sehingga dia setia dengan suami istri atau pasangan, ya suami istrinya. Kemudian juga yang menunaikan amanah. Laki-laki yang paling menonjol disebut pada akhlaknya yang mulia. Mereka itulah yang oleh Al-Quran disebut sebagai mukmin yang akan diberikan keberuntungan. Nah, kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang lain, maka insya Allah itu akan ketemunya sama. Kelompok yang baik, golongan yang baik, mereka adalah orang-orang yang diberikan atau yang memiliki ciri utamanya sebagai orang yang berakhlak mulia. Ini poin kedua, Pak Ibu. Kita ulangi lagi ya. Yang poin pertama tadi urgensi akhlaknya, kemudian poin kedua tentang golongan yang baik ternyata yang paling menonjol sisi akhlak sosialnya. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa akhlak sosial ini sesuatu yang penting dalam agama kita adalah tujuan semua ibadah ritual yang Allah perintahkan itu hakikatnya untuk memperoleh atau membangun sifat akhlak yang mulia. Mari kita mulai surah nomor 2, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, "Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, wahai manusia, yang dipanggil di sini bukan hanya orang-orang yang sudah beriman ya, tapi disebutnya wahai manusia. Manusia di sini baik yang sudah beriman atau yang belum beriman, ya sembahlah Tuhanmu. Maka yang menarik Al-Quran kalau menggunakan kata wahai manusia, itu yang kemudian diperintah objek untuk disembah Rob, Tuhan ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu yang diperintahkan untuk ditaati, disembah adalah langsung disebut nama Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sembahlah Tuhanmu, di mana Tuhanmu itu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ungkapan ini untuk menunjukkan betapa ada kesamaan yang diciptakan oleh manusia ya. Baik kita maupun orang sebelum kita hakikatnya adalah Assalamualaikum. Ustaz Ali kayaknya disconnected ya. Oh iya. Tadi terputus ya ya Ustaz Ali. baik saya ulangi. Baik. Iya, baik, Baik. baik. Silakan Maka Ustaz. Bapak Ibu, salah satu indikator bahkan mungkin kita sebut indikator penting dari ibadah seseorang itu dinilai baik, terutama ibadah ritual berupa sholat karena ini adalah ibadah yang pokok tiang agama, itu apa? Kalau akhlaknya mulia. Ya. Maka kalau ada orang yang kemudian sudah melaksanakan ibadah sholat, mengerjakan sholat, tapi akhlaknya buruk, tapi sosialnya buruk, dikecam itu oleh Allah. Mari kita lihat firman Allah di surah Al-Ma'un, ya, surah 107 ayat 1 sampai 7. Ini saya kira kita semua sudah hafal surah ini ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Iya, perhatikan Bapak Ibu, celakalah orang yang sholat. Loh, orang sudah sholat kok dibilang celaka, gitu kan ya. Siapa mereka ini?
yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Allah tidak berfirman alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang lalai di dalam sholat. Seandainya bunyi ayatnya alladzina hum fi sholatihim, maka boleh jadi kita akan selalu kena ini. Maka kalau sholat kita misalnya sedang sholat teringat sesuatu, ini tidak termasuk yang dikecam di ayat ini. Ya kan? Karena itu nggak bisa kita hindari. Meskipun kita sedang sholat, tiba-tiba terpikir sesuatu, datang dengan sendirinya terpikir hal-hal lain, nggak masalah. Itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat dan bukan sesuatu yang menjadikan sholat kita tidak bernilai. Bukan. Gitu. Karena apa? Kita yakin Rasulullah SAW itu sholatnya pasti paling sempurna, paling khusyuk. Tapi seringkali dalam berbagai macam hadis kita membaca, Nabi seringkali ya ketika sholat terpikir sesuatu. Bahkan kemudian menjelaskannya setelah selesai sholat. Kita ambil contoh misalnya, dalam hadis Bukhari ya, itu ketika Nabi selesai sholat, langsung menghadap jamaah, menghadap sahabat, terus mengatakan, aku tadi itu ketika sholat, berpikir, saya akan panjangkan bacaan sholatku. Tapi tiba-tiba saya mendengar ada bayi atau anak kecil menangis. Maka saya pendekkan bacaan sholatku karena kasihan kalau ibunya susah. Nabi mengatakan demikian selesai sholat. Jadi apa? Nabi saat itu berpikir ketika sholat. Maka ketika kita sholat terpikir sesuatu, itu tidak membatalkan dan tidak mengurangi kekhusyuan. Buktinya apa? Nabi melakukan. Mohon maaf bagi Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak ya misalnya, atau kami misalnya, yang menjadi imam sholat, pasti mikir, ini rakaat kedua nanti membaca surah apa ya, kan mikir itu. Iya toh, misalnya gitu. Nanti jangan sampai surahnya berulang. Itu kepikir ada ketika kita sholat. Berarti apa? Tidak masalah. Nah, yang dikecam oleh ayat ini adalah mereka orang-orang yang sudah mengerjakan ibadah sholat, tetapi perilaku sosialnya buruk. Siapa mereka ini? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahudzu ala ta'amil miskin. Suka menghardik anak yatim alias tidak peduli dan juga tidak mau memberikan bantuan kepada fakir miskin. Maka meskipun mereka orang yang sudah sholat, oleh Allah dikatakan celaka sholatmu yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian bukti yang berikutnya bahwa sholat atau ibadah ritual itu memiliki tujuan yang berkaitan dengan sisi aspek sosial di luar sholat. Kita perhatikan di surah nomor 29. Namanya surah Al-Ankabut ayat 45. Di mana Allah berfirman, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya, begitu ya. Sholat yang baik itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di Al-Quran, contoh perbuatan keji itu ada 3 ya. Jadi berkaitan juga dengan aspek sosial. Yang pertama namanya apa? Perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Yang kedua apa? LGBT, homoseks. Kaum Nabi Lut ditegur oleh Nabi Lut dengan ucapan atatunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Bagaimana mungkin kamu kok berbuat keji, yaitu menyukai sesama jenis, satu perbuatan yang belum pernah dilakukan orang sebelum kalian. Yang ketiga, perbuatan keji itu adalah pelit, kikir, bakhil. Maka setan menggunakan ungkapan itu seperti di Al-Quran, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, maka menyuruh manusia agar berbuat keji dalam kurung kikir. Ya, maka logika setan itu kalau orang itu banyak infak sedekahnya, maka nanti akan jadi miskin. Nah, nakut-nakutin itu. Maka kamu jangan banyakkan sosial. Kamu miskin loh. Itu logikanya setan itu. Sehingga dikatakan
Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat keji, dalam kurung kikir. Logikanya seperti itu. Nah, maka kalau ada orang yang sholat kok masih melanggar atau melakukan perbuatan keji, yaitu kikir, maka berarti sholatnya belum maksimal. Sholatnya belum baik. Ibadah ritualnya belum membawa dampak kepada perilaku sosialnya. Gitu ya. Kalau itu dua ayat tersebut berkaitan dengan sholat. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian berkaitan dengan ibadah ritual lain, misalnya puasa? Nah, ini menarik ya, Pak Ibu. Ayat Al-Quran yang berbicara tentang puasa Ramadan itu hanya 4 ayat saja. Al-Baqarah 183, 184, 185, 187. Nah, ada satu ayat yang terletak di antara ayat-ayat puasa tidak berbicara tentang puasa. Yaitu apa? Yaitu surah Al-Baqarah 186 ini berbicara tentang aspek kelekatan, kedekatan Allah dengan hamba. Mari kita lihat surah Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Iya, ayat ini terletak di antara ayat puasa, di antara hikmah utamanya adalah berarti tujuan utama puasa itu agar yang berpuasa itu menyadari Allah itu dekat. Orang yang sadar Allah itu dekat, maka di antara buahnya adalah maka tidak akan berbuat zalim dengan sesama. Di antara buahnya adalah dia akan selalu berusaha untuk berbuat baik dengan sesama. Karena toh Allah selalu dekat dengannya. Ini salah satunya. Sehingga di antara tujuan penting ibadah puasa bukan sekedar lapar, bukan sekedar dapat pahala, tapi mewujudkan akhlak seperti yang di ayat utama puasa juga la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, satu lagi ritual yang merupakan bagian penting dari rukun Islam, yaitu haji. Bagaimana dengan ibadah haji? Apakah haji itu fokus hanya untuk bagaimana kita bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan manasiknya? Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihin al-hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya. Ada dua hal di ayat ini Bapak Ibu yang kita garis bawahi ya. Yang pertama, ketika seseorang berada di rangkaian utama ibadah hajinya, yaitu yang sekarang disebut di posisi sejak tanggal 9 ya, atau mulai ada yang 8 ya, Zulhijjah sampai tanggal 13. Itu yang disebut dengan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Gitu ya. Di saat itulah Allah kemudian mengingatkan, jangan kalian melakukan hal-hal yang disebut apa tadi? Jangan berdebat, jangan mengomong corok, jangan berbuat fasik. Semuanya berkaitan dengan aspek sosial. Maka seakan-akan Allah melatih selama kurang lebih 5 atau 6 hari dalam rangkaian ibadah haji itu, jangan melakukan hal-hal yang secara manusiawi sering dilakukan. Cobalah kamu melatih diri selama jadi malaikat dalam tanda petik. Jangan bicara kecuali yang baik. Jangan berinteraksi sosial kecuali yang baik. Nah, ini menunjukkan apa? Memang tujuan haji itu, maka kalau bisa kita simpulkan, ciri haji yang mabrur
atau umroh yang makbul adalah ketika setelah selesai haji mereka kemudian semakin istiqomah ibadah dengan Allah dan semakin mulia akhlaknya. Kalau kemudian orang tidak ada perubahan dari sisi akhlaknya yang baik, maka bukan haji mabrur yang dia raih. Tapi ya Allah alam. Tapi poin kita adalah Allah sendiri menegaskan, maka untuk meraih itu Allah pesan apa? Berbekallah. Dan sebaik-baik bekal takwa. Bekal takwa itu apa? Nah, kembali ke pasal yang atas, yaitu takwa itu yang paling menonjol aspek sosialnya. Kan gitu. Sehingga kemudian dalam rangkaian ritual haji yang merupakan ibadah rukun Islam yang kelima, itu punya misi mendidik manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Oke. Kita lanjut sekarang Bapak Ibu. Poin berikutnya. Tadi kita ingin ulang kembali ya, sedikit ulang kembali. Poin yang pertama, urgensi akhlak. Kemudian yang kedua, golongan yang baik itu oleh Al-Quran diberikan ciri-ciri yang menonjol akhlaknya. Dan yang ketiga apa? Tujuan ibadah ritual itu membangun sikap akhlak yang mulia. Nah, bukti bahwa akhlak begitu penting dalam agama kita yang keempat adalah bahwa kalau seseorang ada kekurangan di dalam aspek ibadah-ibadah ritualnya, maka itu bisa ditutup dengan akhlak yang mulia. Tapi tidak sebaliknya. Artinya kalau orang itu akhlaknya buruk, tidak bisa ditutup dengan berbuat atau melaksanakan ibadah ritual. Misalnya orang pelit, supaya kemudian dapat pahala, dia ganti dengan sholat sunnah. Nggak bisa. Orang menyakiti orang, mendolimi orang, supaya diampuni, terus dia kemudian ganti dengan membaca Al-Quran, sekian juz. Nggak bisa. Jadi buruknya perilaku sosial, buruknya akhlak tidak akan bisa ditutup dengan melaksanakan ritual. Tapi sebaliknya, orang yang mungkin kurang dari sisi ritualnya bisa tertutupi dengan akhlaknya yang mulia. Mari kita lihat, misalnya apa? Puasa, ibadah puasa. Allah berfirman di surah 2 Al-Baqarah ayat 184. Ya, dalam ayat dikatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu Iya. mengetahui. Iya, terima kasih Pak Edwin. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu ya. Ini sudah kita maklumi semua, yaitu apa? Yang berat melaksanakannya atau yang tidak bisa berpuasa, maka bayarlah fidyah. Itu yang kita maksud. Itu yang kita maksud, ibadah ritual yang tidak bisa dikerjakan, maka akan tetap mendapatkan pahalanya kalau kita melaksanakan sosial. Simbol ibadah sosialnya di sini apa? Membayar fidyah. Tidak ada ayat ataupun hadis yang mengatakan kalau kamu nggak bisa puasa ganti dengan sholat sunnah. Kalau nggak bisa puasa ganti dengan baca Al-Quran 2 juz. Nggak bisa. Tapi yang ada apa? Bayar sosial dengan membayar fidyah. Karena apa? Karena ibadah ritual yang kurang dapat disempurnakan dengan melaksanakan fidyah atau yang melaksanakan ibadah sosial. Demikian juga ibadah haji yang mungkin atau umroh yang mungkin ada larangan yang dilanggar, ya ada ketentuan kewajiban yang diabaikan, maka dapat dinilai tetap sah ibadah haji umrohnya dengan syaratan apa? Syaratnya membayar dam. Dan membayar dam itu adalah aspek contoh ataupun simbol aspek sosial. Ambil contoh misalnya, ini ayatnya agak cukup panjang, mudah-mudahan tidak terlalu memberatkan Pak Edwin ya, di surah 2 ayat 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, tetapi jika kamu terkepung oleh musuh,
maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Hmm. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itulah 10 hari yang lengkap. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Iya, hadyu yang dimaksud dalam ayat ini Bapak Ibu itu adalah ungkapan lain untuk dam. Ya, kita sering menggunakannya istilah membayar dam. Itu di dalam Al-Quran disebut dengan hadyu. Kenapa? Karena hadyu itu artinya adalah binatang yang menjadi korban atau yang dikorbankan karena berkaitan dengan rangkaian ibadah haji atau umroh. Ya, disebut dam, dam itu makna dasarnya adalah darah. Maka mengalirkan darah. Dari darah apa? Darah dari binatang kurban yang apa namanya merupakan simbol ibadah sosial. Maka kalau ada rangkaian haji yang kurang tetap bisa sempurna atau sah secara fikihnya kalau kemudian membayar dam yang merupakan simbol dari ibadah sosial, simbol akhlak sosial, simbol kepedulian sosial kita. Maka dalam agama kita selalu seperti itu. Ramadan kita suruh puasa, nanti zakat fitrah sebagai simbolnya, sosialnya. Idul Adha kita disuruh untuk puasa Arafah bagi yang tidak haji, kemudian juga sholat Id, maka simbol sosialnya apa? Menunaikan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dalam agama kita, posisi akhlak begitu penting saling berkelindan dengan ibadah-ibadah ritual yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, bukti bahwa kalau ada kesalahan dosa-dosa yang berkaitan dengan ibadah ritual kita bisa dihapus dengan melakukan amal kebaikan sosial. Ini ditegaskan dalam firman Allah di surah nomor 11 ayat 114. Surah 11, surah Hud ayat 114 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Iya. Redaksi yang ini kita garis bawahi Bapak Ibu, kata kalimat dalam ungkapan perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Ya. Ini sekaligus kalau ada yang bertanya bagaimana kalau kita telah di masa lalu misalnya ya banyak kewajiban yang kita tinggalkan, sholat kita bolong-bolong, bahkan mungkin nggak hanya bolong tapi lobang. Kalau bolong kan cuma 1-2 kali ya, ini lobang sering lama begitu. Atau mungkin juga ibadah puasa tak kita kerjakan. Jawabannya di ayat ini. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan yang kemudian kita kerjakan setelah itu menjadi bukti atau menjadi tanda Allah menghapus kesalahan-kesalahan dosa kita di masa lalu. Ini ya, maka penting sekali kita selalu berusaha untuk berbuat kebaikan yang berkaitan dengan aspek sosial, akhlak sosial, untuk menunjukkan bagian dari bagaimana dosa kesalahan kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang terakhir ya Pak Ibu, arti penting akhlak dalam agama kita ini juga dibuktikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut golongan kelompok yang paling dicintai atau yang dicintai, siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan atau muhsin, yang jamaknya muhsinun. Nah, kita tahu di Al-Quran itu ada paling tidak 7 golongan yang Allah cintai ya.
yaitu misalnya apa? Orang yang bertobat, yang berbuat selalu bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian juga Allah mencintai orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Mencintai orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Mencintai orang bertakawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, tapi dari 7 golongan itu, maka golongan yang paling sering disebut di Al-Quran atau paling banyak yaitu wallahu atau innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, maka orang yang selalu berbuat kebaikan oleh Allah kemudian dijanjikan apa? Pasti akan mendapat balasan kebaikan. Kita lihat surah nomor 55, namanya surah Ar-Rahman, ayat yang ke-60, di mana Allah berfirman, Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Iya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan juga. Nah, balasan kebaikan itu untuk siapa? Apakah untuk Allah atau untuk orang lain? Untuk yang melakukan kebaikan. Maka Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Sehingga Allah di ayat yang lain berfirman, misalnya di surah nomor 17, yaitu surah Al-Isra ayat yang ke-7, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, yaitu Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Iya, poin kita di awal ayat apa Ibu? Ada prinsip umum di sini ya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya menimpa dirimu sendiri. Ini adalah aksioma yang disebut di Al-Quran, prinsip dasar Al-Quran, yang kemudian diberi contoh kasus Bani Israel yang sampai sekarang juga masih tetap berbuat zalim, berbuat jahat. Sebenarnya mereka ini sekarang sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Itu apa? Atas kekejaman, kezaliman yang mereka perbuat itu pasti akibatnya ataupun pada akhirnya hanya akan mencelakai diri sendiri, akan merugikan diri sendiri, di mana mereka akan mendapatkan sanksi yang tidak akan terbayang. Mungkin bagi saudara-saudara kita, bukan mungkin ya, untuk yang menjadi korban seperti di Palestina, ya mereka menerima dengan segala kondisi keadaan kesabarannya, maka insya Allah yang meninggal mati syahid, yang masih hidup dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya meskipun kejahatan Israel itu secara lahiriah kelihatan mencelakai orang-orang Palestina, tapi dari perspektif akidah, dari perspektif agama, dari kacamata iman, tetaplah orang-orang di Palestina, saudara kita yang mazlum, dianiaya di Palestina, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita lihat satu lagi ya Pak Ibu. Prinsip ini juga diulang dengan redaksi amal soleh atau kebajikan. Surah 41 ayat 46 Allah berfirman, Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Iya, ini prinsip dasar juga Bapak Ibu ya. Yang beramal soleh berarti dia beramal soleh untuk diri sendiri. Tapi sebaliknya yang kemudian berbuat jahat, akibat kejahatan juga hanya menimpa diri sendiri. Baik, inilah saya kira Bapak Ibu sekelumit penjelasan Al-Quran tentang makna penting akhlak ya, yang secara umum dapat kita simpulkan bahwa akhlak mulia ataupun akhlak sosial
Ini menjadi barometer utama dalam sikap kita beragama, dan ini juga dibuktikan di samping ayat-ayat itu, sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan prinsip itu. Salah satu yang masyhur, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Nabi tidak mengatakan, aku diutus untuk mengajari kalian sholat, mengajari kalian puasa. Meskipun itu hal yang dilakukan oleh Rasul. Tapi itu tidak menjadi penekan Nabi. Nabi menekankan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa dapat berperilaku yang baik, berakhlak yang mulia. Insya Allah. Oke Pak Edwin, monggo mungkin kita bisa lanjutkan untuk Iya, berinteraksi bersama. Terima iya kasih. baik. Silahkan ya seperti disampaikan di kolom chat, jika ada yang mau bertanya boleh raise hand ya, nanti bisa berinteraksi langsung ataupun juga di kolom chat ditulis. Dan ini ada beberapa yang masuk di Japri sih Ustadz ya. Monggo. Jadi ini terkait yang ayat disampaikan tadi, dan nampaknya ada beberapa ayat juga ya yang tadi 41, surat 41 ayat 46, lalu juga 17 ayat 7, yang mana itu kita berbuat baik maka itu akan baik untuk diri kita sendiri dan sebaliknya. Jadi itu seperti kalau di awam nih sering disebut kayak seperti hukum karma begitu ya Ustadz ya. Baik, Ya, baik, baik. Makasih Pak. itu mohon Mungkin penjelasannya. ya baik. Mungkin pertanyaannya begini, apakah dalam Islam mengenal hukum karma? Gitu ya Pak ya, Iya, kira-kira gitu betul ya. Ustadz. Ya. Mungkin kita coba lihat begitu. Nah, sekarang kita lihat dulu Pak, pengertian karma dulu itu apa sih? Gitu ya. Nah, karma itu adalah kalau secara kebahasaan yang ini sudah menjadi bagian dari apa itu semacam diksi dalam bahasa Indonesia, yaitu akibat dari pilihan manusia, akibat dari perbuatan manusia. Ya, maka itu atau semacam ya sebagai akibat dari apa yang dilakukan manusia itu karma mendapat karma dia. Maka karma itu ya ada karma baik, ada karma tidak baik, tergantung perbuatan manusia itu. Nah, kalau itu makna karma secara kebahasaan, maka betul kita juga dalam Al-Quran juga memang ada dalam tanda petik hukum karma itu, begitu ya. Sehingga kemudian bahkan dalam Al-Quran lebih jelas lagi, lebih konkret, lebih spesifik. Misalnya apa? Balasan kebaikan itu secara umum kalau berkaitan dengan akhlak itu di dunia dan di akhirat. Yes, Pak. Ya, itu seketika balasannya itu. Contoh misalnya gini, kalau tadi orang itu berbuat baik, itu otomatis seketika dia akan diberi balasan kebaikan. Paling tidak apa? Dalam hatinya menjadi tentram. Tidak langsung kemudian seketika brek-brek dibalasi, nggak harus begitu. Maka kata Rasulullah menyebut definisi baik itu apa toh? Matma'anna ilaihil qalb. Yang artinya yang kamu kerjakan, kalau kamu lakukan, hatimu tentram, jiwamu damai. Itu namanya perbuatan baik. Sebaliknya, dosa itu maha kafis dari wataradat. Jiwamu menjadi ragu dan kamu gelisah kalau melakukan dan nggak suka kalau orang lihat. Itu perbuatan dosa namanya. Karmanya itu seketika, sedetik kemudian langsung ada. Tapi sekali lagi itu tidak dalam bentuk eh, apa namanya, dalam bentuk misalnya langsung begitu ya, dalam makna yang materi. Tapi paling tidak dalam bentuk rasa tenang, rasa bahagia, maka itu seketika. Belum nanti balasan di akhirat. Itu ya Pak ya. Baik Ustadz. Eh, ini yang di kolom chat dulu ya Ustadz ya, ada Monggo Pak. pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustadz, ibadah haji ibadah yang luar biasa baik secara fisik dan biaya. Namun masih ada para jamaah haji masih melakukan ibadahnya belum sempurna, masih ada jidal, fusukor, dan rofats mungkin ya. Mm. Apa giat apa kiat agar menjauhi itu semua supaya haji kita mabrur? Ini dari Ibu Istiqomah.
Baik, terima kasih Bu. Kalau kita belum melaksanakannya, Bu ya, sedang dalam antrian untuk nantinya melaksanakan, begitu ya, maka penting untuk menyiapkan diri dengan apa? Pertama, dengan meluruskan niat. Itu satu, penting sekali, Bu. Untuk haji nih ya. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang diperintahkan di Al-Quran yang disertai kata-kata lillah itu hanya haji umroh. Ya, dua ayat itu di Al-Baqarah 196 dan kemudian di surah Ali Imran 97, dua-duanya ada kata-kata lillahi yang artinya hendaklah karena Allah. Sempurnakanlah haji umrohmu karena Allah. Dan hendaklah karena Allah kalian melaksanakan haji. Itu. Pertanyaannya, ibadah lain kan juga harus ikhlas. Ya, itu menjadi syarat diterimanya ibadah. Tapi kita tidak temukan ayat Al-Quran mengatakan wa aqimus sholata lillah. Kerjakanlah sholat dengan ikhlas. Nggak ada itu. Tunaikan puasa dengan lillah. Nggak ada. Hanya haji umroh yang secara tekstual disebut di dalam Al-Quran. Maknanya apa? Ibadah yang paling banyak godaan untuk tidak ikhlas adalah haji umroh. Maka pesan pertama bagi yang akan melaksanakan atau yang sedang merencanakan akan melaksanakan, luruskan niat. Kemudian yang kedua, persiapkan diri dengan pengetahuan yang cukup tentang seputar manasik haji. Dan yang kedua, ini penting sekali gitu ya. Karena salah satu sebab kenapa orang kok masih rafas, jidal, ya, fusuk tadi itu, karena boleh jadi waktu manasik tertidur, waktu manasik mungkin nggak memperhatikan gitu. Betapa itu konsekuensinya sangat berat, apalagi sekarang Bapak Ibu ya. Maksudnya sekarang itu gini, kalau sekarang ini kan haji ini kan eh, mewah sekali, bukan hanya aspek biayanya ya, tapi yang terpenting aspek kesempatannya ini loh. Kan mewah sekali orang itu bisa haji sekarang ini. Yang mampu, yang sehat belum tentu bisa berangkat karena nggak ada kuotanya, ya kan? Di Indonesia ini antrinya 40 tahunan rata-rata. Belum bicara Malaysia. Malaysia itu rata-rata antrinya itu waiting listnya 140 tahun lebih. 140 tahun lebih. Nah, itu. Maka menarik juga itu. Nanti bagaimana ya? Kok bisa? Wong jelas daftar nggak berangkat, kok ada yang daftar gitu. Nanti lain kali kita bahas yang menarik itu. Nah, maka kemudian pertama luruskan niat, yang kedua persiapkan diri dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu yang berkaitan dengan manasik, dan yang ketiga berdoa sungguh-sungguh. Mohon kepada Allah kiranya dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Ini kalau akan melaksanakan. Nah, pertanyaan lanjutannya begini. Bagaimana kalau orang sudah melaksanakan? Gitu ya. Sudah haji tapi kok perilakunya, kelakuannya kok nggak menunjukkan pribadi orang yang berhaji, kok nggak menunjukkan akhlak yang bagus. Maka bagaimana solusinya? Nah, kalau itu menyangkut seseorang di antara jalan yang ditempuh agar kemudian pahala hajinya menjadi mabrur adalah apa? Bertobat, ya, bertobat dalam makna kemudian kembali untuk melaksanakan hal-hal yang baik, apa namanya, mengganti dengan perbuatan yang lebih baik, menyesal dan seterusnya, sehingga kemudian insya Allah haji yang sudah dilaksanakannya akan kembali diterima oleh Allah, karena Allah sudah menjanjikan bagi orang yang bertobat itu Allah akan mengganti, ya, mengganti perbuatan atau hal-hal buruk itu menjadi kebaikan-kebaikan gitu. Terima kasih kembali Pak Irfan. Monggo. Baik Ustadz, sambil menunggu dan ada berapa di chat, menyambung yang barusan, apa ada fadilah khusus ya Ustadz dengan misalkan sholat sunat taubat dan artinya secara efek Oh baik, mentality maupun juga secara efek mungkin ada fadilah khusus gitu Ustadz. baik, baik. Terima kasih. Para ulama ketika menjelaskan tentang taubat itu membuat ketentuan yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai rukun taubat. Rukun itu artinya sesuatu yang harus ada, harus menyertai perbuatan itu namanya rukun. Contoh rukun nikah maka harus ada. Rukun nikah itu ini.
yang dalam perbuatan itu. Nah, rukun tobat itu ada 3, Pak. Yang pertama, berhenti dari perbuatan dosanya. Yang kedua, menyesal. Dan yang ketiga, mengganti dengan perbuatan yang baik. Kalau dosanya berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan sesama, maka tambahkan satu syarat lagi, yaitu apa? Menyelesaikan. Kalau menyakiti, minta maaf. Kalau mengambil, mengembalikan. Itu contohnya, ya. Itu menyelesaikan urusannya dengan sesama manusia. Itu rukunnya, Pak. Maka di sini kita tidak melihat adanya sholat tobat, ya. Bukan berarti Hmm. nggak boleh dilaksanakan. Hmm. Kenapa? Sholat tobat itu bagian dari sholat sunnah. Namanya sholat hajat, Pak. Nah, kita punya hajat terhadap Allah untuk bertobat, untuk memohon ampun, maka kita beri judul dengan istilah sholat tobat. Gitu. Bagaimana dikerjakan? Apakah bagus? Oh, bagus sekali. Apakah ada efeknya? Insya Allah ada efeknya terhadap kita untuk lebih apa? Menguatkan sekaligus mengukuhkan tobat kita menjadi lebih sungguh-sungguh. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kita serius tobatnya kepada Allah, di antaranya apa? Melaksanakan sholat sunnah tobat. Meskipun itu bukan bagian dari rukun utamanya orang yang bertobat. Tapi untuk lebih menguatkan, untuk lebih menjadikan seseorang itu sungguh-sungguh dalam tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak Iya, Edwin. sambung lagi nih Ustadz. Jadi pernah dengar juga itu perbuatan tobat ataupun yang diperjuangkan terus, tapi kadang-kadang suka kepleset nih Ustadz. Hmm. Ya, kepleset nih mungkin dalam koridor, moga-moga begitu ya masih, tapi artinya pernah dengar ada diskusi bahwa ya cepat saja balik lagi karena Allah itu selalu terbuka untuk mengampuni dan sebagainya. Tapi itu jadi apa ya, mengotori usaha ibadah yang diusahakan selama ini, atau seperti kayak menurunkan mungkin pahala yang selama ini Hmm. sudah ditabung, atau bagaimana tuh Ustaz? Baik, makasih. Pertama, ketika seseorang telah berusaha berikhtiar, bertobat, ini ingat Pak Edun ya, Ya. bukan berarti terus manusia berubah jadi malaikat. Nah, catat itu ya. Kalau orang itu sudah bertobat, bukan berarti terus berubah jadi malaikat, nggak punya dosa. Itu enggak, ya toh? Enggak itu. Artinya Pak, tetap aja manusia yang punya potensi berbuat salah, punya kemungkinan khilaf, punya kemungkinan terpeleset lagi. Enggak masalah, Pak. Yang penting dia berusaha. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ya. Pada Nabi itu kan nggak punya dosa, Pak. Atau dijaga oleh Allah dari dosa. Namanya maksum Rasulullah itu. Dijaga dari dosa. Itu terus memohon ampun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda apa? Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaik fi kulli yawm aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, aku ini bertobat, mohon ampun kepada Allah satu hari lebih dari 70 kali. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa eh, Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita, pentingnya kita selalu bertobat. Ya, bertobat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu setiap saat. Maka kalau kita sudah beristighfar bertobat setiap saat, bahwa nanti khilaf lagi ya biasa, Pak. Termasuk kita bertobat itu kan diantaranya karena mungkin ibadah kita yang belum bagus. Bukan karena telah melakukan dosa besar saja, Pak. Tapi mungkin karena ada kewajiban-kewajiban yang kita dalam menunaikannya itu jauh dari standarnya, misalnya gitu ya. Maka perlu kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sebagai salah satu ekspresi tobatnya. Yang pasti betul tadi pada poin keduanya bahwa sepanjang hayat masih dikandung badan, maka pintu tobat akan terus terbuka. Tidak usah khawatir kalau itu kemudian mengurangi pahala ibadah kita. Karena jangan lupa tobat itu sendiri bagian dari ibadah. Kita bertobat itu juga bagian dari ibadah. Kita beristighfar, mohon ampun, itu bagian dari ibadah.
Salah satu yang Allah tegaskan tentang istighfar ini apa misalnya? Di surah Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Surah 8 ayat 33. Boleh Pak Edwin Ya dibaca? baik, Ustaz. Sebentar, 8:33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Iya, sekali-kali Allah tidak akan menghukum mereka ya selama engkau masih memohon ampunan. Maka bagi siapa saja yang kemudian melazimkan, membiasakan beristighfar, itu Allah tidak akan memberikan adab, tidak akan menyiksa, bukan tidak akan menguji ya. Ujian hidup mesti tetap ada, namanya orang hidup mesti ada ujian. Ya, orang hidup mesti ada ujian. Selama kita masih hidup ada ujiannya. Tapi ujian itu bukan bentuk siksa dari Allah Subhanahu wa taala selama kita masih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa lainnya itu Allah tidak punya alasan menghukum seseorang yang masih mohon ampun kepadanya. Begitu. Masya Allah. Ini pertanyaan di kolom chat. Kolom chat ini menyambung juga nih Ustadz. Afwan Ustadz, apakah Ibu Istiqomah lagi nih Ya, Pak Ustadz? baik. Afwan Ustadz, apakah sholat taubat itu bisa berkali-kali atau cukup sekali dalam seumur hidup? Karena kita manusia tidak sempurna, sering Oh, berada baik. dalam kesalahan Baik. kehilafan. Baik, terima kasih. Bisa berkali-kali ya, Bu ya. Dan sebetulnya tidak harus dalam bentuk sholat tersendiri. Karena sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, misalnya dalam Sahih Bukhari, beliau sampai membuat judul khusus di dalam kitab Bukhari itu apa judulnya? As-salawatul khamsah kafaratun. Sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu punya fungsi untuk mendelit dosa-dosa kita juga. Itu. Jadi tidak harus dalam makna kita sholat sunnah tersendiri. Sholat wajib kita itu yang kita kerjakan dengan baik, itu sebetulnya dalam perspektif ini Rasulullah pernah mengatakan itu menghapus dosa kita. Itu. Dalam narasi hadisnya itu dikatakan begini, Rasulullah itu membuat perumpamaan. Dia dan para sahabat, kalau di depan rumahmu ada sungai yang mengalir jernih, airnya bagus, yang ngalir gitu. Terus kamu bisa mandi berkali-kali, 5 kali di situ. Bersih nggak badanmu? Kata Nabi begitu. Para sahabat jawab, "Wih, bersih Rasulullah, jangan 5 kali, 2 kali juga bersih." Nah, Nabi katakan, itulah di antara fungsi sholat itu akan membersihkan kita dari segala dosa kalau kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka jangan lupa ibadah sholat yang kita kerjakan dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan, termasuk majelis kajian kita malam ini sebetulnya punya fungsi untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Itu yang paling sering kan Nabi mengatakan demikian itu. Apalagi kemudian di majelis kita, majelis ilmu, majelis tadabbur Al-Quran, ini kemudian dijanjikan diampuni dosanya. Bahkan para malaikat memohonkan ampun untuk orang yang berada selalu di majelis ilmu seperti ini. Maka ini luar biasa fungsi ya, manfaatnya luar biasa atas majelis ilmu. Saya sering kali kami itu membuat kesimpulannya begini. Sesaat kita di majelis ilmu, ini lebih bagus, lebih utama ketimbang sholat sunnah pahalanya. Pertama apa alasannya? Kalau sholat sunnah itu rawan belum tentu diterima. Karena butuh khusyuk. Tapi sebaliknya kalau kita kajian ini kan nggak harus khusyuk. Misalnya Bapak Ibu di rumah apalagi pakai Zoom gini ya, itu dengerin kajian sambil ngopi misalnya, sambil selonjoran, sambil santai-santai, tidak masalah. Tetap akan mendapatkan keutamaan gitu loh. Tapi itu nggak bisa kan kita lakukan kalau itu sholat. Nah itu contohnya ya. Maka enggak, dalam kajian kita nggak dituntut khusyuk, aduh, enggak sampai, enggak masalah. Kalau ketemu sambil nyandar, sambil duduk, bahkan seandainya ini sekarang yang ikut sambil berbaring sekalipun, tidak masalah. Karena apa? Saking berharganya, saking mulianya majelis ilmu. Maka di antara harta yang paling berharga adalah ilmu. Nah, ilmu yang paling bagus, ilmu yang bersumber dari yang paling utama, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Karena tidak ada yang melebihi kemuliaan dari Al-Quran. Begitu. Makasih Pak Edwin.
Ya baik Ustadz. Jadi teringat Ustadz yang sampaikan di tengah kajian tadi, perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Iya, betul. Tanda Allah menghapus kesalahan kita atau dosa kita ketika kita lanjut terus berbuat kebaikan. Begitu ya Ustadz? Iya, betul sekali. Itu saya kira bisa jadi kesimpulan sekaligus kuatnya ya, Pak. Ya baik Ustadz. Jadi selalu optimis ya bahasanya Betul Ustadz ya. sekali, Pak. Betul sekali, Pak Edwin. Ya, ada nih pertanyaan lagi mengenai ini Ustadz. Jadi rasanya kalau melihat orang tua dulu gitu ya Ustadz ya, eh, itu artinya generasi yang di em, zaman orang tua kita gitu, eh, apa karena program adabnya itu eh, sangat baik ya kalau dibandingkan dengan fenomena yang terjadi di generasi sekarang itu sebetulnya apa yang perlu untuk memperbaiki itu gitu Ustaz ya. Karena kan kalau yang generasi sekarang misalkan pintar menghafal Quran, pintar uh, ya bagus gitu ya secara apa ya ibadah mahdohnya kali begitu Ustaz ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. pekerti dan sebagainya nih kok rada beda dengan yang Hmm. orang tua dulu gitu. Apa Iya, nih iya. yang harus bisa diimprove di generasi sekarang gitu? Oke, oke, Pertanyaan baik. itu ini Ustaz. Makasih, Pak Edwin. Baik, Tidak ada jawaban tunggal akan masalah ini ya, Pak. Ya. ya. Satu hal yang pasti bahwa setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Begitu ya. Sehingga kemudian boleh jadi apa yang terjadi sekarang kalau kita bandingkan dengan generasi dulu memang seperti itu. Tapi boleh jadi Pak, nanti 10, 20, 30 tahun ke depan, apa yang kita jalani ini ternyata lebih baik dari generasi itu. Maka yang terpenting sekarang adalah kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Itu ya Pak ya. Nah, kalau toh kemudian ada asumsi, oh kalau dulu mungkin karena belum begitu marak tentang media sosial, belum marak tentang teknologi, sedangkan sekarang ini kan tantangannya lebih berat, orang tua mungkin tidak bisa lagi seperti dulu. Kalau dulu kan, jangan pergi-pergi di rumah aja, oke Pak selesai urusan itu nggak ada masalah. Sekarang itu justru kalau pergi itu malah kadang aman, tapi di rumah malah nggak aman Pak. Kenapa? Kita misalnya anak terus asik di kamar, udah jadi mereka berinteraksi dengan dunia maya yang kita nggak bisa kontrol itu, maka lebih berat. Teman-temannya mungkin orang jauh yang bisa interaksi dengan itu. Maka kemudian ini penting ya supaya kemudian setiap orang belajar, termasuk sebagai orang tua. Nah ini masalah itu Pak, karena di sekolah itu, di kampus itu Pak, enggak ada yang namanya pelajaran mata kuliah menjadi orang tua baik itu enggak ada Pak. Kita jadi orang tua ini kan ya karena naluriah saja ya. Jalan didiknya gimana, akhirnya nyari sendiri-sendiri kita ini sendiri itu. Maka kalau dianugerahi akhirnya anak kita soleh, itu sebetulnya lebih banyak peran Tuhan lah di situ itu. Ikhtiar kita sedikit sekali untuk menjadikan anak-anak kita itu baik. Maka disinilah pentingnya kita introspeksi terus ya, membuka diri, untuk berpikiran terbuka, tidak a priori dengan apa yang terjadi, termasuk perkembangan teknologi dan seterusnya. Maka insya Allah semuanya akan pada akhirnya akan dijaga oleh Allah dan baik-baik saja. Gitu. Makasih, Pak Masya Edwin. Allah, Ustaz. Ya baik. Silakan hadirin kalau ada yang mau bertanya. Eh, ini masih ada satu pertanyaan sih Ustadz ya. Jadi dari surat 25 ayat 63 tadi yang sempat disampaikan dalam kajian, apakah bisa dikiaskan kalau orang non-muslim mengucap salam lengkap ke kita dengan nampak dari tujuan niatnya adalah untuk menghormati dan ingin diperlakukan sama gitu Ustaz. Berarti nampaknya kita perlu menunjukkan rasa keadilan bagi mereka sehingga kita pun ucap salam yang lengkap dengan niat agar dia dapat hidayah begitu Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita lihat ayatnya ya, Pak. Pak Edwin bisa bantu lihat ayatnya Baik, di surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang baik. ke-86, Pak. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, Hmm, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. hmm. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Iya, di ayat ini jelas sekali etikanya ya Bu ya. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka siapapun dia mengucapkan, Muslim atau non-Muslim, jawablah. Kalau bisa jawab yang lebih baik, begitu. Jadi eh, larangan menjawab salamnya orang non-Muslim itu bentuk ijtihad di suatu momen di mana saat di zaman dulu orang non-Muslimnya memang jarang mengucapkan salam. Ini kan ada kasus ya di Madinah itu ada orang Yahudi ketika ketemu Sayyidah Aisyah itu mengucapkan Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Asam itu artinya celaka, dikiranya dengernya salam. Maka kemudian Sayyidah Aisyah menjawabnya, Waalaikum, kamu yang celaka. Kira-kira begitu ya, karena memang dimulainya nggak baik. Tapi kalau saudara kita itu mengucapkan salam dengan ucapan salam yang baik, ya maka kemudian ya kita harus menjawabnya. Nah, menjawabnya itu pertama itu masalah etika ya. Etikanya kalau ada orang salam ya salam lah. Jawablah dengan baik seperti petunjuk ayat tadi ya. Gitu. Bahwa kemudian makna salamnya itu diartikan berbeda karena dia non-Muslim, dalam pengertian itu dia menganggap ini ya salam sebagai pergaulan, tidak berkaitan dengan masalah akidah misalnya kan, maka kita pun jawabnya dengan seperti itu, dengan niat yang seperti itu, ini adalah salam pergaulan. Maka kalau kita lihat misalnya, mohon maaf ya, orang non-Muslim yang sekarang itu bekerja di Qatar misalnya, atau bekerja di Uni Emirat, yang mereka sehari-hari ya pasti salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena ini sebetulnya kalau coba nanti Ibu misalnya perhatikan ya, orang yang non-Muslim belajar bahasa Arab misalnya, karena untuk kepentingan kerja, ya mereka akhirnya akan belajar Assalamualaikum. Gitu. Tidak hanya sobahul khair atau good morning, enggak, tapi ya Assalamualaikum. Karena ini sebetulnya sudah menjadi tradisi salam sebagai bentuk salam pergaulan ya yang lintas agama. Meskipun bagi kita kemudian lengkap itu menjadi sesuatu yang baik, yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kemudian saudara kita yang non-Muslim menyampaikan itu, maka menurut petunjuk ayat tadi, ya jawablah dengan jawaban yang sama yang mereka ucapkan. Begitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Eh, ini masih dibuka terakhir, kalau masih ada yang mau bertanya silakan unmute saja langsung. Sama satu ada permohonan khusus nih Ustadz. Sahabat hadir, Saudara Riza Irham mau berhaji 8 Juni nanti Ustadz. Ah, Masya Jadi Allah. Baik, mungkin baik, minta baik. sekilas doa dari Ustadz nih, Baik, untuk baik. saudara yang mau berangkat, uh, Riza Irham berserta istri ya Ustadz ya. Baik, baik. Terima Dan kasih. untuk jamaah Lim. semua juga. Baik, Baik, ya, kayaknya tadi kita tutup Ustadz untuk pertanyaannya. Tafadhol Ustadz untuk doanya, silakan baik. Ustadz. Terima kasih. Ya. Mari kita hadirkan niat baik kita semuanya, Bapak Ibu. Kita memohon kepada Allah bagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita, kerabat keluarga kita yang mungkin sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah beri kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Karena ini adalah majelis yang sangat makbul untuk kita berdoa. Kita hadirkan semua doa baik kita. Semoga Allah berkenan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Kami mohon undur. Silakan Pak Edwin untuk menutup majelis kita ini. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan coba kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz Ali Nurdin dan juga semua sahabat kajian yang bisa hadir. Kita tutup kajiannya dan insya Allah kita lanjut di acara kajian berikutnya yang lebih kurang setiap bulan begitu. Terima kasih.
saya stop recordingnya ya. Terima kasih Pak Irwin. Terima kasih Pak Edwin. Terima Assalamualaikum. kasih Bang Itno, Tuan Haji di Singapura. Sehat semua keluarga di sana ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Syukur. Terima Alhamdulillah. kasih Mas Terima kasih. Udin. Terima kasih Ya, Mas terima Udin. kasih.